Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi kakak-kakak yang sudah bergabung dalam Tatap Maya siang hari ini, hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita senantiasa sekali lagi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, bisa melakukan aktivitas sehari-hari termasuk jimit dalam PKG PJOK ini. Salam sejahtera bagi kita semua, mudah-mudahan kita sekali lagi mendapatkan keberkahan dalam kegiatan siang hari ini. Selanjutnya, kakak mohon izin apakah sudah tampil ini saya slide-nya? Belum, Kak. Belum ya? Ya, terima kasih. Kak Widi katanya ada kegiatan, Kak Widi. Bisa di Iya, itu. Kak. Harusnya ada kegiatan, cuman anak tidur, Kak. Jadi nggak jadi, nungguin bangun dulu. Iya, mau keluar ya. Baik, sambil menunggu slide, pada intinya sesuai dengan tema kita hari ini yaitu persiapan aksi nyata ya. Di mana dalam aksi nyata tentunya kita akan membuat sebuah video pembelajaran beserta rancangan pembelajarannya yang berbentuk RPP ataupun modul ajar yang akan kakak lakukan pada aksi nyata ini. Kalau tidak salah itu waktunya 1 minggu dari sekarang, silakan, dan dapat diunggah maksimal minggu depan atau due date-nya minggu depan. Sebentar sambil saya buka jadwal, takut saya kelupaan. Sebelum kita melangkah, sekaligus sambil menunggu slide-nya terbuka, karena slide-nya masih belum terbuka ya Kak. Saja terbuka tidak Kak? Punten. Halo. Belum, Kak. Belum. Belum. Ini kenapa ya tumben-tumbenan nih slide-nya nggak mau kebuka? Hanya ada huruf F. Silakan Kak Ripal, boleh memimpin doanya Kak sekaligus membuka. Baik, Kak. Ya, sebelum awali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Ripal atas berkenan memimpin doanya. Ini kok nggak tampil-tampil ya? Kenapa ya? Koneksi internet Anda tidak stabil. Ya, jaringan Kak, Masuk. sepertinya tersendat-sendat Iya. suaranya juga. Oh, suara saya tersendat kalau Ki. Iya Kak. Aman, Kak. Waduh, ini bahaya nih. Kayaknya waktunya istirahat memang. Jumat siang habis Jumatan ya. Aduh, ini nggak tampil Kita tutup. Sembari menunggu slide-nya Kak, mangga kita bisa berdiskusi. Ada topik yang hangat yaitu kemarin post-test atau tes akhir yang merupakan rangkaian dari materi di modul 1, paket modul 1 dan paket modul 2 kemarin. Nah, silakan barangkali ada yang mau sharing terkait tes awal. Kelihatannya ada beberapa yang berkolaborasi karena nilainya persis sama rombongan si Ganete mengerjakannya ya, rombongan besan. Betul, Kak. Silakan. Boleh. Oh, ya hebat. Silakan boleh diceritain Kak Ripal.
Traffic. Nah, kayaknya udah tampil ya. Sudah, Kak. Udah ya, alhamdulillah. Di sesi kita kali ini kita sudah hampir tidak ada tugas, hanya menyampaikan saja. Kita langsung saja. Pertama, aksi nyata itu adalah praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru atau PKG, PJOK tentunya. Nah, durasinya adalah 2 JP, maksudnya 2 JP ini dia tetap maya ya Kak, dengan moda daring ini. Nah, kemudian kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu dan rasa kebajikan agar kita memang senantiasa dapat belajar dengan baik dan belajar mudah-mudahan bermanfaat intinya pembelajarannya. Kemudian kita sudah melakukan doa bersama, kesepakatan bersama sudah kita lalui juga dari awal sampai hari ini. Nah, ini tujuan dari sesi kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, tentunya dari paket modul 1 dan paket modul 2 yang kemarin sudah selesai semuanya. Kemudian yang kedua tentunya memahami penugasan aksi nyata, yaitu pembuatan RPP atau modul ajar disertai dengan praktik video pembelajarannya. Nah, di sini kita akan pertama refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugasnya, penjelasan teknis dan refleksi keterampilannya, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dari aksi nyata itu, dan juga lini masa atau masa waktu dari aksi nyata tersebut. Kemudian yang terakhir, dialog, diskusi dan tanya jawab, dan kemudian ditutup. Nah, kita refleksi dulu koneksi antar paket modul 1 dan paket modul 2. Di modul 1 ada berapa modul, Kak? Masih ingat, Kak? Modul 1 ada berapa modul? Paket modul 1 6. Yang pertama, Kak, yuk silakan sebutkan yang pertama. Refleksi. Paradigma. Ya. Paradigma, perubahan paradigma. Ya, kemudian ya, silakan bisa buka LMS-nya. Di LMS bisa kelihatan tuh. Ada berapa modul. Sama uraian modul-modulnya dari 6 tersebut. Silakan. Tadi sudah refleksi Kak Neneng. Yang kedua, Refleksi terus apa? Isu-isu ya, Kak? Isu-isu. isu. Itu Kak Dede pemetaan aset. 3. Berarti 3 lagi. 3 lagi apa ya kira-kira ya? Kriteria Diferensiasi. diferensiasi. 4. Yuk, tadi isu sosial urutannya refleksi. Yang pertama pengenalan refleksi, yang kedua pemetaan aset, yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat isu-isu sosial dalam PJOK, Pengembangan yang kurikulum. kelima pengembangan kurikulum PJOK, yang keenamnya Kak, yang keenam setelah pengembangan kurikulum melakukan perencanaan pembelajaran PJOK itu di paket modul 1 yang sudah kita pelajari bersama. Nah, sejauh apa pemahaman kita semua terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ada yang bisa memberikan sumbang suara atau pendapatnya, silakan Kak. Pemahaman menurut Kakak sendiri, siapapun itu, terkait dengan pertanyaan dari slide yang tampil. Silakan. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya atau pandangan saya atau pemikiran saya terhadap
PJOK yang bersifat pada peserta didik. Silakan kita sharing saja, ini mah ngobrol di Tatap Maya kali ini memang kita hanya mengobrol saja, tidak ada tugas. Yuk, siapa yang mau? Siapa yang berkenan? Pemahaman saya sendiri terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ayo Kak, masa kita andragogi nanti ditunjuk? Silakan, kita sharing saja. Paradigma diri saya sendiri aja terkait dengan keterampilan mengajar PJOK ini. Ya, siapa yang mau? Diputar ya. Oh, Kak Widi, silakan Kak Widi. Baru saya mau putar, Kak. Terima kasih Kak Widi, silakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin ini mah sharing aja lah ya Kak ya, tentang apa, pemahaman saya gitu selama ikut PKG ini gitu. Pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya mungkin selama ini, jujur kayak ini mah sharing aja gitu. Selama ini ya saya gitu sebagai guru PJOK menunggu gitu Kak, apa namanya tuh, pelatihan kompetensi seperti ini untuk guru PJOK gitu. Karena setelah lulus gitu, terus jadi guru, ternyata kan, jauh berbeda gitu pengaplikasiannya gitu ya. Pada saat saya kuliah begini, tapi pada saat di lapangan ternyata kan, banyak hal baru gitu dan saya agak kesulitan gitu untuk menemukan apa ya, ritme mengajar saya atau udah bener apa belum gitu, apa cara mengajar saya gitu. Walaupun memang setiap tahunnya kan selalu ada PKG ya, oleh senior biasanya gitu, yang dulu kan kalau zaman honor sama senior gitu kan, PKG itu agak kesulitan gitu karena kadang senior pun yang menilai arahnya masih olahraga gitu, Penjas itu olahraga gitu, sedangkan waktu di kampus dulu diajarkannya ya Penjas itu berbeda dengan olahraga gitu. Nah seperti itu. Walaupun kebetulan juga waktu dulu awal-awal itu mengikuti MGMP ternyata pada di sekolah gitu dikirimnya bukan MGMP PJOK saya tuh Kak. Dikirimnya MGMP dulu tuh prakarya karena double mengajar PJOK dan prakarya. Jadi saya nggak dapat pada saat itu. Nah, setelah sekarang gitu ngajar di SD, alhamdulillah ada panggilan PKG ini terpenuhi gitu. Oh, Penjas tuh seperti ini ya gitu. Setelah ikut PKG ini terutama gitu. Oh, begini loh cara mengajar agar peserta didik tuh terlibat aktif gitu kan. Oh, ini loh apa namanya? Apa ya, kalau bahasa ininya mah tekniknya gitu, caranya gitu. Oh biar, peserta didik itu mau, apa ya, terlibat gitu. Dan saya lihat juga, oh, efektif juga pada saat dilaksanakan seperti itu gitu. Nah setelah mengikuti, apa namanya, PKG ini, ya lumayan terisi gitu Kak, apa, ilmu baru gitu, cara mengajar guru PJOK yang efektif gitu, oh seperti ini gitu. Nah itu sih yang saya rasakan gitu, udah hampir 2 bulan ya PKG gitu, eee, ya seneng gitu kalau saya gitu, karena sudah dapat ilmu, begini loh jadi guru Penjas tuh. Karena jujur Kak gitu, saya kan juga melatih ya di luar gitu, kadang malah terbawa gitu sifat-sifat pelatihnya ke PJOK gitu. Nah setelah ikut PKG, ya banyak ilmu baru, begini loh Penjas, guru PJOK tuh harusnya seperti ini, begini. Nah itu sih, apa, sharing saya gitu. Jadi setelah ada PKG, ya mendukung gitu paradigma saya gitu, guru PJOK tuh seperti ini. Seperti itu sih Kak. Cukup dari saya, mohon maaf kalau ngaler ngidul. Itu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Widi. Waduh, ini mah tepuk mantul ya. Kak Neneng tepuk mantul Kak Neneng buat Kak Widi. Tepuk semangat.
Oh. Ya, terima kasih Kak Neneng, Kak Widi. Terima kasih Kak. Yang Kak Widi rasakan, saya rasakan lebih dulu ketika pertama ikut peserta PKG PJOK. Keluar dari istilahnya ilmu atau teori di bangku perkuliahan, semuanya serba teori walaupun kita memang ada praktek ya, tapi jelas kalau jurusan olahraga pasti fokusnya ke kecabangannya ya. Ke penjasnya kalau menurut saya hanya bersifat teori jarang gitu ya. Pas ikut lagi PKG, saya tuh merasa terhentak juga. Oh iya ya, banyak yang sudah dilakukan tapi memang tidak tahu namanya, banyak yang sudah saya lakukan terlewat kok, saya tidak memperhatikan ini. Sekali lagi, sekarang jujur aja kepada Kak Widya dan juga kakak-kakak yang lainnya, pasti ketika kita mengikuti PKG ini ada sesuatu yang baru yang kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kalau di diri saya sendiri secara pribadi seperti itu Kak. Contoh kayak umpan balik, kayak refleksi, kayak assessment atau penilaian, terus diferensiasinya baik dari konten, proses, dan produknya itu sedikit-sedikit tuh, oh iya harusnya begini ya, jangan memaksakan siswa untuk bisa seperti ini, seperti tadi perubahan atau paradigma dari gambaran kita seperti pelatih atau coach ya, saklek gitu. Dulu mah kan secara pribadi saya, oh kamu harus bisa begini. Setelah ikut PKG ini saya kembali lagi terhentak lagi, mas, oh nggak bisa begitu juga ya. Jadi dan pada akhirnya secara jujur lebih menikmati gitu proses mengajar yang sekarang setelah ikut PKG ini. Jadi banyak sekali keluasan lah kalau menurut saya pribadi. Mungkin Kak Widi apa setuju dengan sepakat dengan yang saya tadi sharing saya dengan Kak Widi? Silakan Kak, boleh ditambahkan Kak Widi. Apakah merasa seperti itu juga gitu maksudnya? Ya Kak, sepakat banget gitu dengan Kak Cecep gitu. Ya banyak apa ya, pedagogik yang baru gitu kan. Selama ini kita cuma taunya ngajar aja gitu kan. Anak belajar keterampilan udah gitu. Tapi kan setelah ikut PKG ini, oh iya ya gitu. Banyak tidak bisa memaksakan, terus sesuai dengan minat dan bakatnya tadi yang Kak Cecep bilang, diferensiasinya terutama itu saya dapat banget gitu di PKG ini. Diferensiasi ini kayaknya cocok juga gitu, apalagi di PJOK gitu. Dengan asesmen yang tadinya kita, udah pokoknya anak harus bisa dribbling gitu kan, nggak bisa gitu. Nah dengan diferensiasi ini ternyata ya itu tadi hentakan gitu untuk kita, oh anak ini nggak bisa dipaksakan gitu. Ada diferensiasi ya, jadi malah memudahkan kita sebagai guru PJOK, kita bisa melihat kemampuan di yang lain gitu dari si anak ini gitu sih Kak. Setuju banget sama Kak Cecep gitu, apalagi dengan Kak Cecep membimbing kita gitu, khususnya saya ngerasa terbimbing banget oleh Kak Cecep gitu sebagai fasil saya gitu loh. Mungkin buat rekan-rekan yang lain juga setuju dengan saya sih gitu. Kalau itu berlebihan sepertinya, sama saja Kak, karena kita sama-sama belajar ya. Kebetulan kan ada remote atau moderasi yang memang sudah disiapkan dari sananya, dari BPGP gitu. Kalau soal itu saya kembali lagi, emang pada dasarnya semua peserta didik itu ketika kita ibaratkan ke siswa kita, peserta didik kita sudah punya kodratnya gitu. Tinggal kita mencari atau memfasilitasi mereka agar mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dan capaian yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih buat Kak Widi. Nah ini pemahaman di modul berapa coba? Keterampilan mengajar PJOK, ayo. Kalau diingat-ingat ini modul berapa, ayo coba. Ayo Kak Widi atau yang lain. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu modul berapa sih? Halo. Modul 2. 2 berapa Kak Neneng? 2 berapa? 2 itu banyak. 2 titik berapa? Ayo, Kak Neneng. Bentar lagi di warung. Ya lupa ya, ini tuh modul 2.1 Kak, modul luring nih yang kemarin di telaga tadi, keterampilan mengajar PJOK yang efektif dengan ciri ada 9 aspek dari mulai tujuan bla 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 sampai dengan rencana keselamatan.
yang menjadi tag kita kalau bersuap foto ya, atau berfoto atau selfie kita keselamatan. Nah, next kita ke selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan Kak Widi kasih umpan lambung kepada siapa aja. Kak Widi mau mengasihnya. Terkait strategi mengajar. Yang lagi ngumpet-ngumpet Kak Widi dikasih bola supaya bangun. Aduh, siapa? Diputer aja Kak Cecep, mangga siapa deh. Enggak, Kak Widi silakan Kak Widi. Itu bebas, kasih umpan lambung enggak. Berkolaborasi. Ya Kak, pemahaman saya terhadap strategi mengajar. Silakan Kak. Kak Ripal, Kak Herli, Kak Luki juga sepertinya emang sudah siap Kak untuk sharing terkait strategi mengajar. Kemarin kan sudah membuat strategi mengajarnya masing-masing. Ayo Kak Widi, mau ke siapa? Kak Rival Kak, kayaknya Kak Ripal, strateginya banyak nih. Luar biasa semangatnya juga. Ayo, Semangat Kak Ripal, selalu. ayo strategi pemahaman Kak Ripal tentang strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berada pada peserta didik belum Kak? Halo Kak Ripal. Kak Ripal. Wah, Kak Ripal kemana nih? Masih ngumpet. Kak Ripal. Kak Ripal yang Kak. Ayo Kak Ripal, Kak Herli, Kak Luki. Jangan malu-malu. Kalau kalau guru zaman dulu mah mungkin di absen ya. Ayo di absen, kalau yang nggak mau jawab dan lain sebagainya nggak boleh pulang. Nah ini sama nih. Kalau katakanlah secara kasar diancam begitu, kita nggak pulang-pulang nih nantinya. Ayo Kak Ripal, Kak Herli, cek Kak Herli, Kak Neneng, Kak Luki, Kak Pega, terus Kak Doni tadi sedang ini, Kak Arif, Kak Iki, Kak Firman, Kak Dede. Kak Dede adakah Kak Dede? Tadi Kak Dede ada jawab terus kayaknya. Jawabannya tuh Kak Dede di kolom chat. Ayo, masa tidak ada yang mau sih memberikan pemahaman terhadap strategi mengajar? Kemarin kan kita pada luring sudah mempelajari strategi mengajar pada modul 2.2. Silakan. Ini kok pada diam semua. Pemali Kak, jangan berdiam diri kalau dipanggil, kata orang tua pemali. Oke, kita next ya. Kalau begitu kita next. Kalau tidak ada yang berminat, kita tidak bisa memaksakan, tidak ada peminatan di sini. Oke, kita selanjutnya. Sejauh apa pengalaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi strategi, tentunya ada strategi mengajar instruksional dan non-instruksional. Kakak-kakak sudah mempelajarinya, juga sudah mempraktikannya. Kalau instruksional jelas terkait dengan metode dan gaya mengajar. Kalau yang non-instruksional itu lebih ke pengkondisian, seperti pengkondisian pakaian, alat, kemudian baris, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam strategi mengajar PJOK sebenarnya sudah kita lakukan dalam
pembelajaran sehari-hari, bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di instruksionalnya terkait gaya, metode, model yang muncul dari strategi yang akan kita laksanakan atau lakukan pada pembelajaran di lapangan, itu yang saya lihat kemarin dari kakak-kakak, baik dari RPP ataupun dari videonya, sekali lagi belum masih minimal gitu, bukan belum ya, masih minimal sekali yang memunculkan permainan yang dimodifikasi sebagai suatu alat atau media utama untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kemarin banyak sekali yang terlewat ketika itu. Yang paling sudah sampai poin yang kelima, yaitu lintas permainan yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Sama tahu bahwa lead up cek, saya kelempar nggak ya kak? Cek, halo, apakah ada suara saya kak? Tadi suaranya berhenti Kak. Tadi suaranya berhenti, sekarang udah ada Oh, lagi. iya, tadi bahkan di saya sempat keluar kali ini. Sampai strategi ya, sampai strategi mengajar. Jadi sekali lagi instruksionalnya mudah-mudahan bisa semuanya terpenuhi, strategi kita tidak harus semuanya kita pilih, cuman kita bisa membedakan mana sih yang masih bergaya jadul, komando dan sebagainya, dan mana sih yang sudah kekinian yang sesuai memang dengan penerapan pembelajaran pada kurikulum yang sekarang. Nah, terkait kemudian di pendidikan gerak tadi, tentunya banyak juga yang sudah dilakukan di pendidikan gerak ini. Kakak-kakak sudah mempraktikannya. Kemudian ada lagi pemahaman mengenai pendidikan kebugaran sampai kita mengetahui rumus menghitung denyut nadi maksimal, yang rumus baku, kemudian cara mengaplikasikannya, kemudian cara menghitungnya, dan kita akhirnya bisa mengetahui derajat kebugaran tubuh kita masing-masing berdasarkan dengan menghitung DNM tersebut. Dan ditutup pada 2.5 yaitu Sport Education Model atau SEM. SEM yang kakak praktikan mudah-mudahan menerap. Yang saya harapkan kemarin tentunya bukan artian SEM itu Sport Education Model, kita membuat event ya secara besar-besaran di wilayah sekolah, bukan. Adalah SEM ini diadopsi, diaplikasikan masuk ke dalam pembelajaran PJOK sehari-hari gitu. Apapun materi ajarnya kalau memang memungkinkan SEM itu masuk. Kita tidak akan melakukan SEM itu seperti membuat event seperti O2SN, MKKS, ataupun apapun Bupati Cup dan lain sebagainya. Kalau itu kita sudah punya agenda rutin tahunan, pasti semuanya sudah sangat hatam. Yang saya harapkan memang SEM ini dapat diaplikasikan pada pembelajaran, bukan pada event gitu. Kalau event mah ya sekali lagi sudah hatam. Kita baru tahu SEM, kita baru mengenal, baru menggali. Mudah-mudahan SEM-nya bisa masuk. Kita tidak harus melakukan penyiapan dan lain sebagainya. Tidak, yang penting dalam SEM itu sekali lagi sesuai dengan konsep dan definisinya, menumbuhkan jiwa kompetitif, berbagi peran, terus menghitungkan real, pengalaman real. Jadi seolah-olah dalam pembelajaran siswa itu memang sedang bertanding di event-event tertentu gitu. Ada penontonnya, ada wasitnya, ada jurnalisnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan, bukan berarti mereka harus membuat event secara wah atau megah gitu. Dan kemarin kakak-kakak alhamdulillah bisa, oh iya SEM-nya gini ya, kita lebih sepakat, kita setuju ini, karena memang sesuai judulnya penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK, bukan penerapan SEM dalam event tertentu, karena
itu mah tidak perlu SEM itu dikatakan karena itu mah udah jelas spot model gitu ya, bukan education, makanya dia ada pendidikan SEM gitu, namanya spot education model. Nah ini untuk 2.5 SEM. Kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Yang tadi sudah asesmen otentik, kembali lagi ada penilaian dari guru, penilaian dari diri sendiri, self assessment, dan penilaian antar teman atau peer assessment. Kemarin dalam tugas sebenarnya ada beberapa yang saya yakin itu karena copy paste ya. Jadi di atasnya itu penilaian, di judulnya penilaian diri sendiri, tapi dalam kurungnya peer assessment. Nah itu keliru ya, jelas keliru. Jadi mohon ya, walaupun kita mengcopy paste dari manapun sumbernya, dari teman atau dari siapapun, tapi jangan sampai paradigma kita keliru gitu. Karena kalau kita nanti berkomunikasi, sharing dengan siapapun, guru khususnya guru PJOK, guru olahraga di lingkup apapun, lingkup sekolah sendiri, dalam lingkup satu kecamatan, satu kabupaten, kita jangan salah mengartikan definisinya, karena nanti kita bisa jadi akan ngapain ikut PKG, ternyata masih salah dalam menyebutkan itu. Jadi sekali lagi, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman atau penilaian guru, jangan sampai salah menempatkan katanya ketika dalam bahasa Inggris khususnya. Nah ini tujuan keterampilan pedagogik bagi guru yang berpusat pada tadi Kak Widi sudah menyebutkan pedagogi kita insya Allah sedikit demi sedikit terangkat. Kita bertransformasi dari yang biasa aja mudah-mudahan menjadi yang luar biasa. Nah nantinya tentunya akan menjadi sebuah paradigma perubahan diri dan kelas dalam mengajar PJOK tentunya, yang kembali lagi yang diharapkan adalah yang pembelajarannya efektif dan berpusat pada peserta didik. 4 kompetensi guru sudah menjelaskan bahwa guru itu harus mempunyai 4 kompetensi yang mutlak, yaitu yang pertama tentu pedagogi, yang kedua sosial, yang ketiga kepribadian, yang keempat pedagogi, sosial, kepribadian, dan satu lagi apa ya, kok lupa ya, tapi balik lagi 4 kompetensi guru yang paling utama adalah pedagogiknya. Jadi khas karakteristik guru dalam mengajar peserta didik kita pegang. Makanya kita dalam pembelajaran PKG ini disebutnya andragogi, pembelajaran orang dewasa, karena kita memang sudah sama-sama dewasa gitu, bukan lagi seperti peserta didik kita yang masih anak-anak gitu dan melangkah ke remaja. Nah, kita next. Nah, ini adalah mulai ya Kak, penjelasan aksi nyata yang akan kita. Setelah Kakak mempelajari semua modul 1 dan 2, kemudian diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini adalah pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 3 aspek ini kakak-kakak banyak yang sedang PPG, 3 aspek ini juga dinilai dalam video pembelajaran yang kakak buat dan unggah pada drive yang sedang berjalan pada piloting PPG. Ini adalah tiga poin penting yang nanti akan beranak pinak, banyak anaknya nih dari 3 aspek ABC ini.
pada program PPG juga sama. Dan di PPG kan tidak dipelajari secara seperti ini ya, artinya hanya belajar mandiri gitu, asinkron. Itu pun hanya membuat jurnal saja kan, tiga jurnal. Nah kalau bagi saya sih, kalau yang sedang PPG, saya pikir harusnya merasa beruntung kalau yang ikut PPG berbarengan dengan PKG, karena dikuliti, kita dieksplor sangat dalam di PKG yang bisa kita terapkan pada PPG dan juga tentunya di PKG itu sendiri. Nah, kemudian dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan satu, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen yang otentik. Asesmen otentiknya kemarin sudah 3 jenisnya sudah. Terus contoh rubriknya sudah ada. Rubrik itu redaksinya secara umum redaksinya sama, tinggal merubah redaksi khususnya saja terkait materi ajar apa yang akan disampaikan. Saya pikir kemarin apapun jenis asesmennya, redaksi kata-katanya itu sama yang umumnya secara umum. Bla 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 bla, passing bawah bola voli bla 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 bla, dribbling bola basket bla 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 dan lain sebagainya. Itu sama. Yang membedakan hanya redaksi khususnya saja, tinggal dirubah sesuai dengan materi ajar. Dan yang kedua tentunya adalah rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK Prakejar di kelas masing-masing. Nah, rekaman videonya harus berisi kegiatan pembelajaran awal, pendahuluan berarti. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit yang intinya. Kalau yang pendahuluan dan kegiatan akhir silakan boleh diedit. Kemudian refleksi pasca pembelajaran yaitu di kegiatan penutup, dan juga tentunya ada satu lagi namanya testimoni peserta didik secara singkat saja 1 atau 2 menit. Pilih salah satu peserta didik untuk melakukan testimoni terkait pembelajaran yang sudah kakak rancang dan kakak lakukan. Nah, ini adalah tugas aksi nyata dalam program PKG ini. Kemudian dalam menilai aksi nyata nanti, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP, dan video yang diunggah. Saya kemarin masih memaklumi, mungkin juga karena saya kelupaan, ternyata tiba-tiba untung diingetin Kak Widi, saya ingat banget, hari ini terakhir ya Kak, pas saya, oh bukan, perasaan saya ingatnya di sini ya, video itu aksi nyata, ternyata sebelum aksi nyata itu memang buat video dulu. Jadi ya sudahlah, emang sudah saya sendiri kelupaan, terus kakak-kakak juga terkejar deadline. Jadi silakan saja waktu itu saya buat unggah video, yang penting buat video dan unggah ke LMS. Harusnya pada video itu memang menampilkan sama seperti aksi nyata, yaitu ada videonya, ada RPP atau modul ajarnya. Jadi bisa dua-duanya diunggah pada kolom unggah unggah PDF berupa modul ajar atau RPP, dan sebelahnya entry text itu masukkan link dari Drive ataupun YouTube dari video yang kakak unggah. Silakan mau unggah ke YouTube atau mau unggah ke Drive, itu pilihan bagi kakak. Nah, kemudian di aksi nyata ini harus dua-duanya bisa ditampilkan, atau bisa juga linknya diketikkan atau dituliskan pada RPP atau modul ajarnya pada bagian paling bawah. Jadi fasilitator atau saya akan masuk melihat videonya melalui modul atau RPP yang sudah kakak unggah. Jadi bisa diklik melalui itu untuk link videonya. Nah, kemudian di penjelasan teknis aksi nyatanya, di sini ada dari Mary Ebner S. Henbach ya, katanya hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Ini kalau saya dulu sebelum dengar kata ini, sebelum lihat kata dari Mary Ebner ini Kak, segala teori tanpa eksekusi nol. Saya selalu berpikir begitu dari dulu, apapun bentuknya, apalagi di pembelajaran atau di sekolah ya. Kadang-kadang kan ada teori, ayo ini harus gini, harus gini, harus gini, tapi hanya begitu saja, tapi tidak melakukan, tidak mencontohkan dan lain sebagainya. Nah, ini ketika melihat ini saya
mungkin sama ya. Jadi kita jangan banyak ini, tapi kalau tidak bertindak, tidak eksekusi, maka tidak akan jadi lah intinya seperti itu. Itu merupakan salah satu prinsip saya dari dulu memang. Nah, kemudian moda atau penugasannya adalah mandiri, praktik pelanggaran yang besar pada besar. Silakan kakak melakukannya, artinya penugasan mandiri, bisa oleh diri sendiri semuanya, bisa juga dibantu tentunya di lapangan oleh rekan sejawat ataupun rekan sesama PKG juga bergantian, mangga. Di satu tempat bergantian, silakan dikondisikan saja untuk hal seperti itu. Tapi baiknya di sekolah masing-masing tentunya, jangan di sekolah orang lain. Nah, tujuan pembelajaran khususnya dari pembuatan video ini adalah kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini kemudian melanjutkan kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk satu pertemuan, Kak, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Tadi sudah dikatakan bahwa dalam video itu sudah mencakup pendahuluan, kegiatan inti yang maksimal 30 menit tanpa diedit, kegiatan penutup, dan juga testimoni dari peserta didik. Saya harap itu bisa tercover dalam satu JP saja. Kalau mau buat 2 JP, artinya yang selain intinya itu hanya 30 menit, silakan. Tapi kalau 2 JP kan akan jadi 70 menit. Cukup membuat perancangan atau RPP modul aja 1 JP saja. Dalam 35 menit, 30 menitnya kegiatan inti, misalkan 25 menit pendahuluan, 25 menit inti, dan 5 menit penutup. Nanti tinggal tambahkan refleksinya ya, atau testimoninya di luar yang 35 menit itu. Silakan disesuaikan saja. Yang penting apa yang ada pada RPP atau modul ajar muncul dalam video tersebut. Jadi tidak mengada-ngada intinya. Nah, kemudian dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP modul ajar yang telah kakak kerjakan pada modul 1.6. Tentunya kita sudah belajar backward design. Artinya dari backward design itu ada ciri-cirinya, penetapan tujuan pembelajaran, adanya aktivitas, dan adanya assessment. Itu adalah 3 poin utama backward design. Lanjut disambung kepada 4 komponen pendukungnya, seperti media, sumber, kemudian rencana keselamatan, dan media, sumber, rencana keselamatan, dan bahan ajar. Nah, itu bisa dan bukan bisa, itu adalah salah satu pendukung dari RPP atau modul ajar yang kakak buat nantinya. Tapi sekali lagi, 3 poin utama dari backward design adalah adanya tujuan, aktivitas atau kegiatan pembelajaran, dan juga assessment yang nyata itu atau otentik. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Kembali lagi sesuai dengan aset yang ada di sekolah masing-masing, tidak usah memaksakan saya mau bola voli tapi sekolah tidak punya bola voli. Laksanakan aja yang ada dengan berbagai permainan yang sudah ada, permainan yang diplikasi. Jadi balik lagi ke strategi pembelajaran, apa sih yang bisa kita munculkan. Bahkan kemarin permainan dodgeball atau bola beracun itu bisa masuk ke gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tiga-tiganya itu sudah masuk. Itu jadi pembelajaran inti, saya rasa sangat bagus. Bahkan bisa asesmennya dari situ. KPG dan Kaneneng kemarin melakukan asesmen dari permainan dodgeball tersebut. Jadi jangan terpaku kalau kita misalkan di kelas 4 atau kelas 5 tidak usah terpaku ke kecabangan harus main bola sepak bola yang sebenarnya, harus main bola voli yang sebenarnya, harus main bola basket yang sebenarnya. Tidak usah terpaku dengan permain apapun, lempar tangkap atau kebugaran kemarin dengan memindahkan bola pada maker ke rival, dan
KDD speednya dimodifikasi dan jadi mengambil barang cepat-cepat ya, kemarin itu adalah salah satu bisa di-assessment-kan gitu. Sudah masuk karena itu mengarah ke tujuan pembelajaran, intinya mau kemana, ke pola lokomotor, non lokomotor atau manipulatif. Nah, selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kondisi sekolah Anda. Silakan, kalau yang sepak bola, asesmen otentiknya pakai SEM sangat cocok, bola voli pakai SEM sangat cocok. Untuk pendidikan aktivitas kebugaran, dengan pendidikan kebugaran yang mulai dari tes denyut nadi sampai dengan berpasangan melakukan aktivitas kebugaran sangat cocok. Jadi nanti munculnya self assessment, penilaian diri sendiri dan lain sebagainya. Yang kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Rubriknya sekali lagi sudah ada, tinggal kita menyesuaikan sekali lagi redaksi kata khususnya. Karena redaksi umumnya tidak usah dirubah, sudah sangat sesuai, tinggal menyesuaikan redaksi atau kata-kata khususnya saja terkait dengan materi ajar yang akan dipilih. Kemudian yang terakhir adalah unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, yang harus memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Waalaikumsalam. Ya, Neng. Oke, Kak, mohon izin, maaf ada anak-anak. Kita lanjut. Nah, sesuai alur pada due date nanti minggu depan kalau tidak salah, tanggal berapa ya? Kalau tidak salah itu tanggal 4 kalau tidak salah batas akhir dari video tersebut. Nah, aspek penilaian nanti insya Allah saya akan menilai dari yang pertama tadi A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya di lingkungan belajar yang kondusif, kakak bisa menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Saya kemarin melihat video Ukin, Kak. Jadi di lapangannya itu lebih dari satu kelas. Saya pikir, kok ini kan buat ujian PPG ya penting, kok tidak bisa mengondisikan. Artinya mungkin di sekolah itu, ya bukan mungkin, pasti iya. Di sekolah itu banyak rombel, banyak kelasnya. Jadi dalam satu waktu ada beberapa kelas, kemungkinan 2 kelas yang menggunakan lapangan yang sama untuk berolahraga. Apakah tidak bisa dibicarakan untuk mengganti dulu ketika melakukan ujian gitu, misalkan seperti itu ya. Kalau dalam keseharian ya mau gimana lagi, kalau lapangnya 1 yang olahraganya ada 2 ya diwajarkan saya. Tapi kan kalau untuk seperti PPG apalagi hubungannya dengan penilaian itu jadi tidak kondusif gitu ya. Banyak sekali siswa dari kelas lain berseliweran di kelas yang sedang melakukan uji kompetensi tersebut. Jadi menurut saya tidak kondusif kalau yang seperti itu. Terus banyak misalkan ada teman-teman kelas lain yang ketika karena di video, oh itu jadi melihat sampai dan lain sebagainya, jadi kan tidak mencerminkan, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, khususnya praktik PJOK ya di lapangan. Kemudian dari poin A ini ada lagi turunannya interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama tentunya interaktif tersebut ya, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, dan adanya timbal balik antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan saya yakin kakak sudah mempelajari feedback umpan balik yang positif, yang korektif, bukan yang negatif, dan juga bukan yang kemarin menyalahkan dan lain sebagainya. Kita sudah menganalisis kemarin di modul luring ya. Insya Allah yang poin motivasi dan menampakkan emosi positif semuanya sudah nampak, sudah sangat paham sekali. Tidak boleh lagi istilahnya memberikan feedback atau umpan balik yang negatif dan terkesan membuat membuat peserta didik itu menjadi down gitu. Nah, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada apa sih, dari pembukaannya, dari aktivitas pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, menerapkan pembelajaran efektif yang tadi. Kakak sudah melakukan pengembangan konten, melakukan
analisis umpan balik dan melakukan analisis waktu belajar akademik supaya aktivitasnya itu presentasinya lebih dari 50% daripada yang lainnya, daripada kelola dan tunggu khususnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai di aksi nyata setelah kakak mempelajari paket modul 1 dan paket modul 2 yang begitu lengkap. Kemudian di nomor 4, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang 5, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Strateginya kemarin sekali lagi ada instruksional dan non-instruksional. Jadi silakan disesuaikan dengan gaya mengajar, metode mengajar, dan model pembelajaran yang dipilih. Kemudian 6, penerapan berbasis pembelajaran berbasis model. Model-model itu maksudnya yang kayak kemarin project based learning, problem based learning, dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan dalam pembelajaran. Dan terakhir yang poin B adalah penutupan proses belajar. Penutupan proses belajarnya harus adanya kegiatan atau aktivitas tentunya baik dari guru maupun dari peserta didik. Yang C, aspek penilaiannya adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Poinnya tentu merancang dan menerapkan. Di RPP-nya di modul ajar nampak asesmennya ada, itu mencirikan otentik misalkan dengan rubrik yang kemarin. Tapi ketika pembelajaran tidak muncul tuh. Tidak melakukan asesmen dalam proses pembelajaran. Asesmennya balik lagi, asesmen jadul dipanggil satu-satu. Ali, silakan lakukan passing. Terus Ahmad, silakan lakukan dribbling. Jadi kembali lagi, apa yang sudah kakak rancang, saya harap bisa diterapkan dalam pembelajaran tersebut dalam video aksi nyata agar asesmen otentiknya itu tidak dari hanya rancangan saja, tapi juga bisa diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari nantinya. Nah, itu adalah aspek penilaian untuk aksi nyata atau pembuatan video ini. Nah, ini adalah refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Setelah unggah aksi nyata, nanti pada selanjutnya di LMS itu refleksi yang seperti biasa. Selama ini kakak juga sudah melakukannya dengan model what, SWOT, SWOT, dan NOWOT gitu. Jadi saya rasa ini sudah tidak perlu dijelaskan karena sudah dilakukan dari awal modul 1 sampai dengan yang terakhir modul 2 kemarin. Sudah sangat mengerti sekali kakak bagaimana, apa sih isinya, terus bagaimana sih, terus rencananya ke depan bagaimana sih. Ya, jadi sudah sangat pahamlah khususnya mengenai aksi nyata ya atau mengajar PJOK yang bersifat pada peserta didik ini untuk refleksinya. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi adalah jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, maksudnya dari guru ke peserta didik tentunya. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nah, bersikaplah selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Ini maksudnya sekali lagi terkait dengan sambungan refleksi nanti ya setelah membuat video, bukan untuk videonya. Jadi refleksinya dari video aksi nyata itu tuangkan tadi kepada what, SWOT, dan NOWOT gitu. Dan lihatlah ke masa depan, ini NOWOT ya tentunya. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan setelah jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini rubrik penilaian refleksinya, nanti what, SWOT, dan NOWOT. Sudah tidak perlu dijelaskan, yang penting intinya pada what itu mendeskripsikan, pada SWOT itu menjelaskan, dan pada NOWOT itu mengevaluasi dan merencanakan. Itu adalah kata kuncinya dari ketiga tahapan refleksi tersebut. Ini lini masa ya Kak. Penyusunan aksi nyata, ini sedang kita lakukan, kemudian
Setelah sesi persiapan aksi nyata, penyusunan RPP, kemudian penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran, silakan dalam waktu 1 minggu ke depan dimulai dari hari ini dijadwalkan untuk pembuatannya. Kemudian upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi. Nah ini 8 hari. Kalau 8 dari 25 berarti kurang lebih memang tanggal 4 ya kan, tanggal 3 atau 4 November due date-nya gitu untuk unggah RPP atau modul ajar atau unggah aksi nyata ini. Kemudian akan dilakukan penilaian setelah semuanya diunggah dan terakhirnya adalah refleksi tadi yang menggunakan tahapan what, so what, dan no what. Nah sekarang silakan saya beri kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab terkait dengan persiapan aksi nyata pembuatan RPP atau modul ajar dan video ini. Silakan bagi yang mau bertanya dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Ya, silakan Kak Arif. Cek, ada suaranya Kak. Mohon maaf ini Aman, Kak. di luar masih di bengkel. Jadi suaranya Siap. lumayan agak kurang. Mau nanya Kak, perihal kan kita kan persiapan untuk aksi nyata ya, pembuatan Siap. video dengan modul ajar. Nah, untuk pembuatan video dan modul ajarnya itu apakah harus disesuaikan dengan materi yang waktu itu kita bikin video yang pas awal atau bisa dengan menggunakan materi yang berbeda Kak? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Arif. Terima kasih juga atas pertanyaan. Untuk aksi nyata silakan Kak, boleh sama, boleh yang berbeda atau buat lagi yang baru. Yang penting sekali lagi dengan petunjuk penilaiannya, videonya itu hasil dari rancangan atau hasil dari RPP atau modul ajar yang dituangkan dalam pembelajaran nyata, yaitu video yang divideokan. Nah itu Kak Arif ya. Jadi tidak harus dengan video yang kemarin, misalnya Kak Arif kemarin senam lantai, tidak harus senam lantai lagi. Silakan sekarang mau menampilkan apa. Kurang lebih begitu Kak Arif. Oke, siap Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi nggak harus terpaku materi kemarin ya. Betul. Takutnya Kak. anaknya bosen nih, misalkan ada ini ya. Pak senam lantai di geningan. Pasti Kak. Silakan pokoknya pada intinya Kak Arif buat aksi nyata yang sebaik mungkin, karena sekali lagi aksi nyata yang Kakak buat sekarang nanti bisa bukan bisa, memang harus diunggah pada bukti karya di PMM, baik videonya maupun modul ajarnya. Di tahap akhir PKG ini adalah mengunggah bukti karya. Nah, nggak usah bikin yang baru lagi, dari aksi nyata ini langsung saja unggah ke bukti karya. Jadi satu ini sudah kita bisa menyelesaikan semua rangkaian PKG ini sampai bukti karya gitu dari aksi nyata ini. Mungkin begitu ya Kak Arif ya. Jadi usahakan yang maksimal. Silakan Kak, kita diskusi dan tanya jawab terkait aksi nyata kita yang akan buat RPP atau modul ajar dan video. Dipersilakan. Bangga Kak Luki, mana Kak Luki? Kak Widi silakan Kak Widi. Kak Cecep izin bertanya nih. Ya silakan. Untuk nanti video ataupun RPP modul ajar, modul ajar ini kalau satu pertemuan misalkan itu harus ada asesmennya berarti, atau kan kalau kita ngasih materi kan biasanya ada 2 atau 3 pertemuan gitu kan ya. Di pertemuan terakhir baru kita asesmen gitu kan. Nah ini berarti harus yang ada di pertemuan terakhir gitu, atau boleh hanya materi saja atau gimana Kak gitu. Jadi kalau di modul ajar kan bisa muncul, tapi di video tidak muncul gitu, karena kan memang nanti di pertemuan berikutnya gitu. Itu aja pengen bertanya itu Kak. Ya siap. Terima kasih Kak Widi atas pertanyaan ini. Pertanyaannya juga bagus tadi. Nah kita balik lagi ke sini ya Kak. Nah di sini Kak sudah tampil ya. Ini di poin C Kak, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi selain merancang ada di RPP modul ajar, kita juga harus menerapkan terkait dengan waktu.
silakan kakak sesuaikan. Kan kalau RPP itu biasanya satu materi ajar itu bisa berbagai aktivitas ya, aktivitas 1, aktivitas 2. Nah, silakan kakak sesuaikan dalam waktu yang maksimal 30 menit di kegiatan inti bisa mencakup asesmennya juga, gitu kan. Kalau kita ngambil contoh, kita melakukan asesmennya dengan dodgeball, bola beracun. Kemarin kan cuma membutuhkan waktu, kalau tidak salah, tadinya kita mau 2x8, jadinya 2x5, contohnya seperti itu. Atau kalau misalkan asesmennya kita kemarin ada kelompok lain yang hadang, tadinya 2x10 hanya jadi 5 menit saja kalau tidak salah. Jadi itu kan bisa menyesuaikan ya. Yang penting kan muncul tuh kakak bisa menampilkan asesmen otentiknya, menerapkan asesmen otentiknya, dan bukan hanya sekedar merancang saja atau tampil dalam RPP atau modul ajar saja gitu kan. Itu yang dimaksud. Jadi insya Allah saya juga bisa melakukan apa ya, penyesuaian. Artinya penyesuaian tuh walaupun dengan 1 JP, oh ini muncul nih yang dimaksud guru melakukan asesmen otentiknya, misalkan dengan peer assessment seperti ini dilakukan gitu Kak. Itu mungkin dari saya Kak. Ada lagi Kak Widi, barangkali kurang jelas. Sedikit lagi sih Kak. Siap. Untuk pengambilan asesmennya boleh bebas kan Kak, oleh guru, oleh teman, ataupun oleh diri sendiri gitu kan. Boleh bebas kan ya? Boleh Apa Kak, silakan. harus peer teaching gitu? Peer assessment. Maaf. Boleh, bebas Kak. Di sini tidak disebutkan bahwa kita harus menggunakan salah satu 3 jenis. Yang penting adalah asesmen otentik, salah satunya 3 jenisnya adalah itu tadi. Penilaian guru, penilaian antar teman, dan penilaian diri sendiri. Itu kan yang nanti akan muncul terlihat dari pembelajaran kakak ya, asesmen otentik itu. Bagaimana kakak melakukan itu di lapangan gitu. Ketika kakak mengondisikan asesmen diri sendiri menggunakan LK yang disediakan atau LK yang peserta didik nyatet atau menulis sendiri, itu akan muncul, akan terlihat di video jelas. Terus ketika melakukan penilaian antar teman, kakak membagikan LK, ini saling menilai, itu yang lagi main bola kamu nilai, ya itu kan juga akan kelihatan. Atau kakak melakukan penilaian dari guru saja sudah cukup, yang penting semuanya kan aktif berpartisipasi pembelajarannya. Jadi asesmennya juga seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu gitu untuk dalam asesmen gitu. Itu kan jadi tidak berpusat pada peserta didik. Yang penting intinya kan ke situ, asesmennya muncul, pembelajarnya tetap berbagi peran dan berpusat pada peserta didik gitu. Seperti itu Kak kurang lebihnya Kak. Gimana Kak Widi? Kak Cecep mau bertanya. Baik, siap. Terima kasih Kak Dulu Cecep. Kan Neneng. Ya, terima kasih Kak Siap, Widi. lanjut Kak Neneng. Lanjut. Kak Neneng sudah nggak sabar Kak. Ayo silakan Kak Neneng. Misalnya kan ngambil ininya penilaiannya asesmennya itu boleh nggak keterampilan doang atau pengetahuan doang gitu, tapi sesuai dengan asesmen otentik gitu. Jadi nggak semua aspek dilakukan penilaiannya gitu. Ya, saya kembalikan lagi kan. Kira-kira kalau PJOK itu nilainya berapa ranah gitu ya. Nah, kan kita harus menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kalau di lapangan tentunya kita pasti untuk keterampilannya menilai. Sikapnya kan biasanya di modul ajar atau RPP-nya itu ada jurnalnya sikap. Tidak perlu kita tampilkan secara nyata, artinya kita melakukan itu gitu, sikapnya. Terus kemudian pengetahuannya bisa kita lakukan baik dalam proses kegiatan inti maupun dalam proses refleksi untuk penilaian pengetahuannya, baik secara lisan maupun secara tulis gitu kan. Tapi sudah mencakup. Berarti di asesmennya berarti ada 3 aspek ya, sikap, kognitif, sama keterampilan. Ya harusnya memang begitu, dan sesuai dengan RPP modul ajar yang Kak Neneng pasti akan tampilkan. Saya yakin, bukan yakin lagi, kemarin juga di RPP modul ajar yang sudah kakak kirimkan, itu semuanya menampilkan asesmen ketiga ranah tersebut. Cuman memang di pembelajarannya belum nampak gitu. Ya. Ya. Berarti misalnya saya nih melakukan asesmen awalnya itu dengan asesmen kognitif. Nah, nanti pas inti pembelajarannya melakukan asesmen
keterampilan gitu, bisa kan ya seperti itu? Kalau asesmen awal itu diagnostik, Kak, beda. Kita jangan salah ini ya, kalau asesmen awal itu diagnostik, bukan asesmen pengetahuan. Kayak lagi asesmen awal itu diagnostik bahwa guru nantinya bisa melakukan diferensiasi. Misalkan prosesnya karena dari awalnya kita mau menampilkan materi ajar aktivitas kebugaran. Contohnya, ketika kita melakukan asesmen awal, diagnostik, dipilih dari keempat yang akan materi yang akan kita tetapkan sebagai tujuan. Nah, misalkan push up, sit up, back up, itu peserta didik itu nantinya akan melakukan pemilihan minatnya. Saya tidak berminat melakukan push up, Bu, karena saya ingin fokus pada penguatan otot perut. Jadi dia memilih sit up misalkan. Jadi silakan kelompok sit up. Kalau yang pengen fokus pada atau berminat pada push up, kelompok push up. Nah, itu akan muncul nantinya di kegiatan inti pembelajaran pada langkah-langkah pembelajaran tersebut. Jadi bedakan itu Kak Neneng. Oke, siap. Ya. Ada lagi makasih, Neneng? Kak Cecep. Oh ya, sama-sama. Ya. Ya, silakan Kak Widi untuk present lagi. Kak Cecep, karena dibahas tadi, mohon izin bertanya lagi, dibahas sama Kak Neneng terkait tadi asesmen diagnostik gitu. Apakah secara verbal boleh Kak, gitu, asesmen diagnostik ini? Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Contoh misalkan, hari ini kita akan belajar teknik dasar menggiring bola gitu ya Kak ya. Nah, kita kan sudah menjelaskan tuh, udah menayangkan video dan sebagainya. Nah, menggiring bola tuh ada 2 misalkan. Nanti pada saat pembelajaran, siapa yang lebih tertarik dengan zigzag atau misalkan lurus, itu udah nanti si peserta didik itu memilih gitu. Saya mau lurus Bu, saya mau zigzag. Itu udah asesmen diagnostik belum ya Kak? Iya, kalau menurut saya iya, itu adalah pilihan dari mereka karena pasti akan ada siswa atau peserta didik yang kesulitan ketika melakukan zigzag karena merasa tidak atau belum mampu melakukan zigzag, mereka memilih lurus. Kalau menurut saya itu sudah termasuk ke diagnostik atau asesmen awal gitu, Kak. Nanti kan jadi Kakak boleh secara verbal ya Kak ya? Jadi nggak harus selalu tertulis gitu asesmennya. Iya, itu kan kita sudah pernah bahas kalau itu ya. Kalau misalkan waktu di modul diferensiasi kalau tidak salah pembelajaran yang terdiri dari diferensiasi kan konten, proses, dan produk. Gimana sih kalau kita sudah merancang penilaiannya, misalkan anak dalam waktu 1 menit atau dalam jarak berapa meter melakukan dribble bola sepak atau sepak bola dengan cara zigzag. Ternyata ketika di lapangan itu mereka belum bisa atau belum mampu melakukan dribble zigzag karena kemampuan yang berbeda-beda itu. Nah, makanya waktu itu pernah kita bahas kenapa kita tidak berdiferensiasi secara proses dan produknya, kasih kesempatan mereka yang belum bisa untuk lurus. Waktu itu kita sudah pernah bahas. Nah, itu bisa dilakukan di awal, di diagnostik, supaya kita bisa memetakan nanti ketika proses asesmennya. Mungkin seperti itu, Kak. Iya. Ya, baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak Widi. Yuk, Kak Ripal, apa ada pertanyaan? Silakan, atau ada sharing diskusi, Kak. Pada tatap maya kali ini memang kita ngobrol ya. Saya jadi komando gitu, hanya Saya lagi mikirin Kak, besok. Mikirin apa Kak? Jangan dipikirin Kak, besok bikin video Ukin Kak. Besok sama Kak, berbarengan ya? Besok ya. Berbarengan. Kalau Ukin 2 JP kan full ya, tanpa edit ya. 2 JP Kak saya, makanya tadi menyimak. Oh berarti kegiatan inti, refleksi pasca, testimoni peserta didik nanti insya Allah saya akan timbulkan itu di akhir. Ini sama loh Kak, saya kasih bocoran loh. Betul. Ini poin. Makanya tadi saya baca, oh berarti saya di dalamnya ada ketika nanti di akhir pas evaluasi ada 2 anak yang saya akan testimonikan dari gerakan awal sampai akhir, mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu Kak, nanti saya akan praktekkan. Siap. Insya Allah. Ini jadi
buat video Ukin dikulitinya di PKG ya Kak? Betul. Makanya alhamdulillah mengikuti PKG ini sinkron Kak, sangat sinkron banget dengan PKG Ya, dengan syukur, PPG. Kak. Puji syukur Kak. Oke, Kak Rifa satu lagi tadi, saya mau kasih saran. Ini aspek penilainya sekali lagi tadi saya sudah sampaikan persis Kak dengan indikator penilaian video Ukin. Saya sudah pernah share kemarin ya indikator video pembelajaran sok, isinya disamakan, pasti sama. Mencakup dengan lingkungan belajar yang kondusif, strategi pembelajaran yang bersifat pada peserta didik, dan merancang dan menerapkan asesmen otentik. Sama Kak, persis. Betul Kak. Turunannya kan banyak, itu kan anaknya banyak ya, beranak pinak yang di indikator itu gitu. Nah, yang sering terlupa itu adalah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu pada proses refleksi. Materi ajar yang Kakak tampilkan di refleksi baiknya gitu. Bahkan mungkin bukan baiknya, harusnya, karena sesuai dengan salah satu indikatornya mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau melakukan role depan, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa ya kira-kira? Nah, itu sampaikan nanti di proses refleksi. Kemarin kan sudah saya sempat di luring itu ya kemarin di kelas. Rancangan mengajar yang Kakak buat, Kakak presentasikan apa, kata saya teh, ini hampir semuanya sangat bagus, sudah sangat baik dalam merancang, pre-impact, impact setting, post-impact. Cuman ada satu nih di post-impact yang belum muncul dari semua kelompok. Waktu itu saya ingat kata saya, apa sih? Yaitu mengaitkan dengan kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari di proses refleksinya. Jarang sekali. Jadi kalau untuk role depan nih, untuk kesehari-hariannya apa ya? Kan kalau misalkan smash atau ngeblok mah untuk mengambil mangga misalkan sehari-harinya. Loncat. Iya. So, kira-kira ada masukan dari kakak yang lain dulu nggak? Saya jadi roda Kak Rival. Jadi roda mobil Kak Rival, roll depan. Pasti udah ku ucing, ku anjing, bisa nanti jatuh, bisa roll depan gitu Kak Rival. Oh gitu, siap. Oke. Nih kakak, nggak tahu ya ini terhubung atau enggak, tapi saya sendiri secara pribadi diri sendiri pernah mengalami. Tapi karena memang posisinya ketika berkendara motor, posisinya kagok, ngerem mendadak, jadi alhamdulillah tidak jadi kecelakaan yang luar biasa, tapi jatuh saya Kak. Jatuh dan refleks saya itu roll depan waktu itu, guling depan Kak. Alhamdulillahnya. Dan itu karena pakai helm jadi ya aman we gitu. Apalagi pakai helm ya. Ketika si motor berhenti mendadak karena ngerem mendadak kagok, jadi si motor kan diguling ya, ngagubrak gitu ya. Nah, otomatis saya kan terpental. Nah, itu saya roll depan. Mungkin seperti itu salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, refleks. Jadi banyak respon dari tubuh kita, refleks dari tubuh kita yang bisa kita kaitkan dalam pembelajaran PJOK dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu dari saya pribadi pernah mengalami seperti itu gitu. Mantap. Oke Kak, siap. Ya, ada lagi Kak yang mau dibahas atau di-sharingkan? Kak Herli, mana suaranya Kak Herli? Tadi juga dari Kak Neneng Kak yang kayak pengetahuan. Siap. Saya kan tidak menyebut tidak tercantum di modul ajar. Cuman ketika nanti saya kayak tadi Kak Cecep bilang, saya menyampaikannya secara lisan, misalkan gerakan-gerakan sikap awal itu langkah awalnya itu seperti apa sih? Misalkan kaki buka selebar bahu, misalkan itu udah masuk pengetahuan Kak untuk peserta didik. Ya, itu memang sudah masuk pengetahuan, tapi kembali lagi kalau asesmen pengetahuan harus mencakup semuanya. Jadi bukan seperti proses timbal balik atau refleksi yang bisa diwakilkan oleh hanya beberapa peserta didik, Kak. Okay. Jadi harus kan proses asesmen pengetahuan harus semuanya ternilai gitu, terasesmen gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan itu secara lisan, ya otomatis harusnya semuanya kebagian gitu. Itu akan lama gitu. Kalau menurut saya sih kakak siapkan LKPD, dan rata-rata juga kakak dalam RP modulnya yang kemarin ada menyertakan LKPD ini, LKPD itu. Nah, itu bagikan LKPD di dalam proses pembelajaran. Silakan untuk
proses pembagiannya dilakukan di awal dulu apa di akhir dulu. Kalau menurut saya sih baikkan di akhir sekaligus dengan refleksi, karena itu peserta didik sudah mengalaminya. Jadi mungkin karena sudah mengalaminya, bukan mungkin ya, pasti insya Allah karena sudah mengalaminya dalam praktik pembelajaran, mereka jadi memudahkan mereka dalam mengerjakan asesmen pengetahuan tersebut karena sudah mengalaminya terlebih dahulu. Sama seperti kita, kalau kita pretest belum mengalaminya kan bingung. Kita belum tahu SEM, belum apa, tapi sudah suruh menjelaskan, menjawab definisi konsep SEM. Tapi kemarin ketika sudah semuanya dilakukan, kan jadi otomatis sudah mengalaminya, pasti sudah tahu dan memudahkan untuk asesmen pengetahuannya gitu kan. Berarti Kak Cecep, berarti asesmen pengetahuan bisa dilakukan sambil refleksi gitu? Iya bisa, tapi terkait nantinya kan kita melakukannya dengan cara apa? Apa membagikan LKPD atau lembar itu, apa kita memulai lagi dengan pertanyaan yang harus dicatat dulu, tapi itu kan akan lama. Ya sebaiknya sesuai dengan yang sudah ada di modul ajar, pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu Kak, supaya mengefisienkan waktu. Adapun proses pengumpulannya anggap saja sudah selesai, ayo kumpulkan seperti itu. Tapi kalau di pembelajaran real kan kita nggak 1 JP gitu, kita nggak diatur waktunya, artinya diatur waktunya itu maksimal, yaitu minimal 2 JP 70 menit, itu kan pasti tercover semuanya proses asesmen itu. Saya yakin itu akan cukup kalau 2 JP, tapi karena kita buat aja 1 JP gitu, dengan maksimal intinya 30 menit tanpa edit. Ya. Gitu ya Kak Neneng, bisa dimengerti Kak Neneng? Ya Kak Cecep. Ya Widi, silakan Kak Widi. Duh, mohon izin lagi nih Kak. Aduh, banyak bertanya nih. Ya, nggak apa-apa, emang kita sharing Kak. Ini kan ya mungkin teman-teman juga lah. Saya tadinya kan mau buat videonya ini kan sekaligus ya Kak, buat PPG iya, buat apa namanya, buat PKG iya gitu. Itu yang 30 menitnya harus utuh Kak, tanpa edit gitu. Karena kan tadinya saya mau pakai yang video PPG ini nanti saya edit gitu kegiatan intinya gitu. Walau apa namanya, videonya gitu. Jadi nanti intinya ya jadi 30 menit aja gitu Kak. Karena kalau buat 2 kali, ya itulah mungkin ya, deadline dan sebagainya. Terus pertanyaan yang kedua Kak, ada 2. Tadi terkait LKPD, kalau LKPD-nya itu untuk kelompok, boleh nggak Kak itu udah termasuk ke dalam nilai pengetahuan? Tadi niatnya karena saya kan rencananya LKPD-nya di awal dan bentuk kelompok gitu kan, nanti mengisi LKPD itu berbentuk kelompok, itu boleh nggak itu udah termasuk asesmen pengetahuan tapi secara berkelompok gitu loh Kak? Nah itu sih mungkin pertanyaan keduanya Kak gitu. Punten nih kalau banyak nanya Kak. Ya, terima kasih Kak Widi. Malah saya suka kalau ada yang bertanya. Kenapa sih? Karena menghabiskan waktu kita ya. Kalau nggak ada yang bertanya kayak tadi di awal-awal tuh Kak Widi, setelah kesininya Kak Ripal nutup, lain nutup. Ada yang bertanya, jadi malah lama nantinya proses kita. Kita kalau banyak yang sharing, banyak diskusi pasti akan terasa cepat. Baik, lagi ke pertanyaan pertama. Saya sangat mengerti dari kemarin juga kan, saya silakan sesuaikan. Sangat mengerti. Jadi supaya tidak tag 2 kali, silakan pakai yang video UKIN. Yang penting intinya itu 30 menit sesuai dengan indikator penilaian di PKG Kak. Yang ini ya, poin ini ya. Nah, ini kan ya. Silakan. Jadi kalau Kakak di UKIN itu 70 menit kalau nggak salah ya, utuh. Nah, silakan untuk intinya dibuat 30 menit maksimal tanpa edit. Maksudnya tanpa edit itu sudah hasil editan lah yang kira-kira bisa masuk atau memenuhi kriteria di pembelajaran inti dari mulai dari mulai melakukan penerapan, terus pengulangan, penghalusan sampai asesmen. Kak Neneng kemarin dikasih itu ya Kak, diberi contoh modul ajar ya Kak Neneng? Iya Kak Cecep, cuma saya udah bikin LKPD-nya versi SD ya. Kan yang Kak Cecep kan saya SMP. Nah, di situ tuh saya bikin LKPD-nya jadi berupa gambar
nanti si anak melakukan sesuai gambar itu. Nah, sudah melakukan, terus kemudian si anak itu menjelaskan, mempresentasikan gitu. Nah, saya tuh sekarang lagi bingung bikin rubrik penilaiannya, gimana nih belum ke konsep. Kan rubriknya kemarin sudah ada Kak, tinggal diadopsi saja Oh, sama kemarin. kayak saya kan Neneng. Ya, saya tuh Anak dikasih gambar. kan saya semuanya di lapangan, nggak ada yang di ruangan. Jadi Saya ya kan akan gini ya, saya kan kata LPTK-nya kan pilih jangan dua tempat nih, katanya waktunya takut nggak kekejar. Jadi kalau mau di lapangan semua dilakuinnya, kalau mau di kelas semua gitu. Nah, akhirnya saya yang tadinya nonton video dulu dirubah nih jadi di lapangan semua. Nah, akhirnya saya bikin LKPD-nya tuh si anak tuh lihat gambar nih. Misalnya melakukan melempar melempar bola dengan melambung. Nih gambarnya seperti ini. Nah, nanti sama dia dideskripsikan, dipraktekkan sambil dijelasin gitu. Jadi keterampilannya ada, pengetahuannya ada. Nah, pengetahuannya itu dari presentasi itu. Kalau kayak gitu bisa nggak Kak Cecep seperti itu? Cuma terbimbing saya kayaknya bingung itu. bikin rubrik penilaiannya sekarang. Terbimbing Saya kan. sama dengan Kak Neneng nih, Kak. Sama persis dengan yang Kak Neneng tuh. Ya udahlah, Makanya udah itu nggak yang saya tanyain. sebenarnya udah nggak perlu dijawab, Pak Neneng udah super sekali itu, udah punya konsep atau kerangka dari rancangannya yang akan dituangkan. Emang saya setuju sih Kak kalau LPTK-nya bilang gitu. Jadi saya tuh jujur aja sok, secara jujur. Apa pernah dalam sehari-hari keseharian kita tidak terkait dengan PKG, tidak terkait dengan PPG, UKIN dan lain sebagainya. Apa pernah melakukan ya kalau pernah pasti ya. Apakah itu menjadi habit atau kebiasaan sehari? Kita kalau belajar kita tampilin dulu melalui video pembelajaran melalui proyektor atau infopus. Apa rutin seperti itu? Jujur saja, saya yakin tidak. Kita olahraga prit, kumpul, baris di lapangan. Itu kalau menurut saya lebih alamiah. Kalau saya pribadi ya, makanya kemarin saya beberapa kali buat video di kegiatan apapun, nggak pernah saya masuk kelas dulu, tampilin dulu video, nggak pernah. Jadi media pembelajarannya tidak berbasis elektronik dan lain sebagainya. Emang itu tuntutan kurikulum sekarang tuh harusnya ada tuh, karena iya TPEK berbasis IT dan lain sebagainya harus ada tuh. Tapi saya rasa itu bisa dirubah, misalkan penggunaan itunya IT-nya bisa dirubah bukan dengan menampilkan, misalkan dengan membawa HP masing-masing. Sama melalui Kak, saya tadi melihat teman saya bikin video UKIN, guru kelas Kak, saya dah salut saya. Semua rancangan sama dia dipakai, paket yang TIPEK, paket C4, P3. Wah, pusing saya ngelihatnya. Iya, iya. Jangan terini dengan orang lain Kak. Pokoknya rancangan kita sendiri kita tuangkan di lapangan gitu. Intinya begitu kalau dari saya. Betul Kak. Apapun rancangannya. Betul Kak, saya pokoknya mah. Jadi kita tidak terjebak nantinya. Betul. Saya mah sesuai dengan rancangan saya. Video pembelajaran sesuai alur yang saya bikin. Udah intinya itulah, titik. Ya, kalau bagi saya seperti itu, lebih alamiah dan juga memudahkan buat diri kita sendiri gitu. Kita tidak terjebak gitu. Iya, Kak Widi tadi yang kedua belum terjawab ya Kak, apa ya? Nah, betul Kak, saya mau nanya yang kedua belum terjawab Kak. Itu LKPD-nya berbentuk kelompok Kak, apakah boleh nanti penilaiannya termasuk ke asesmen pengetahuannya itu bentuk kelompok gitu? Ya, siap. Boleh Kak, jelas boleh sekali. Kan kita itu bagian dari cara kita, strategi kita dalam pembelajaran kan, mengelompokkan. Jadi ketika dalam berkelompok kita mengambil penilaian per kelompok, maka dalam satu kelompok itu otomatis nilai secara tertulisnya akan sama ya, karena isinya kan satu, jawabannya gitu per kelompok. Ya, betul. Nah, akan yang membedakan nanti akan adalah keterampilan dan kalau itu bentuk keterampilannya bukan per kelompok lagi ya, atau jadi individu gitu. Kalau per kelompok lagi kayak senam irama mungkin beda lagi. Nah, akan muncul pembedanya di keterampilan dan sikapnya. Penilaian sikapnya. Jadi oke lah secara ininya, secara pengetahuannya berkelompok. Nanti kan
jadi melebur tuh nilai sikap, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan akan jadi membedakan gitu kalau secara jujurnya gitu, secara benernya gitu Kak. Yang jelas sangat boleh, itu sudah termasuk penilaian pengetahuan secara berkelompok. Siap, baik Kak. Terima kasih Kak. Makin pede nih besok bikin UKIN Kak. Sekaligus aksi nyata PKG. Oh besok teh mau pada bikin video UKIN kok jadi orientasinya ada di PKG ya? Sama soalnya Kak. Ada di PPG ya? Iya. Alhamdulillah Kak, terima kasih Ini bimbingan ya Kak Cecep Allah, juga jadi makasih ini nih. kalau saya sebut lagi udah dua program ini berbarengan, terus pas penjadwalan aksi nyata ini berbarengan dengan pembuatan UKIN. Jadi ini seperti orientasi PPG juga, UKIN juga ya. Betul Kak, terutama piloting 3 ya. Ini Iya, jujur saya merasa bersyukur banget, beruntung banget dapat, terus beruntung juga dapat fasilitatornya Kak Cecep gitu. Yeah. Kayak pusing-pusing di sekolah, nggak ada yang bisa ditanya gitu. Ada Kak Cecep Betul, yang bisa jawab. Betul betul. nggak Kak Rival? Betul Kawin, jadi penguatan lah intinya pada penguatan. Ya, betul, Cuman betul. Terima makanya kasih, tadi Kak pas Cecep. sesuaikan dengan modul ajar, ya udah siap. Yang penting jangan menyimpang dari modul ajar, udah itu sih. Iya, terus Nah, modul Kak ajar. Rival, udah bikin video aja sana. Yuk, semangat. Ya, tapi sekali lagi Kak, catatan modul ajarnya juga jangan menyimpang dari yang indikator itu, kan indikatornya sudah jelas ya, modul ajar itu ya. Jadi jangan keluar dari sana juga gitu. Betul, backward Kak. design lah, intinya Jadi backward ingat, design. Ingat. Saya ingat dari Kak Cecep itu modul ajar itu 3 yang penting. Tujuan, proses, asesmen, udah itu. Nah, itu inti dari modul ajar yang Betul, Kak. bercirikan backward design. Udah nggak bisa dibantah itu. Kalau masalah teknologi mah itu mah nomor sekian lah. Yang penting 3 itu. Ya. Jangan Ya sebenarnya mah kalau teknologi kan, penggunaan teknologi kan itu kepada pendukung ya. Itu kan bisa kita sebut sebagai media ya, teknologi. Memang dalam pembelajaran kekinian sesuai dengan perkembangan zaman kita dituntut menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Tapi kalau misalkan memang peserta didik kita belum mampu mengoperasikan, belum mampu ke arah sana, ya mau gimana tuh ya, masa kita paksakan gitu. Contohlah kita aja belajar Kak, kita belajar di PKG. Di moderasi ini Kak kita gunain Jamboard pertama, Padlet ya kan, dan lain-lain sebagainya. Kita tuh baru mengenal, saya juga jujur baru mengenal itu ketika PKG. Bahkan Canva pun Kak, sekali lagi Canva ketika kita menggunakan Canva sebagai pembuat tugas-tugas kita, itu saya lancar menggunakan itu ketika masuk ke PKG. Saya kemarin di Luring kalau sore pulang suka nongkrong di warung kopi itu ya, sama Kak Ripki dan gengannya yang Telaga Sari Akamsi gitu. Itu saya cerita, saya tuh baru bisa Canva yang lebih dalam itu ketika PKG. Ketika dari modul 1 sampai Luring, kata saya, sampai Luring Kak, saya itu ngerjain tugas PKG selalu ketik entry text langsung di LMS. Bahkan tidak pakai Word. Kesininya di tengah-tengahnya agak mending pakai Word, di PDF kan. Baru setelah Luring, PD pakai Canva. Karena ketika Luring itu banyak teman-teman langsung kan. Kalau langsung kan lebih nyata gitu ya. Artinya cara belajar ini kalau gini gimana sih, ini gimana. Jadi lebih nyata. Jadi baru bisa mengoperasikan kami sampai pada akhirnya ketika aksi nyata itu saya ingat sekali mengedit video buat aksi nyata ini saya menggunakan Canva. Dari mulai editing sampai dengan pengunggahan itu saya ingat sekali dari jam 2 siang sampai jam 3 pagi saya selesai unggah. Waktu saya jadi peserta. Itu saya ingat sekali. Jadi itu menggunakan Canva terus kemudian diunggah ke YouTube. Waktu itu saya bukan ke Drive. Jadi dari situ belajarlah intinya penggunaan teknologi. Jadi kalau memang ada keniatan belajar, kita hanya menampilkan sekilas ke peserta didik kita, nih silakan pergunakan ini, aplikasi ini, atau kita masuk pakai media berbasis IT. Kalau mereka bersungguh-sungguh, walaupun kita hanya sedikit saja memfasilitasi, pasti bisa. Kalau mereka, nah mungkin seperti itu, kayak yang intinya jangan terjebaklah kalau menurut saya pribadi, lakukan saja yang sesuai dengan apa yang sudah kita rancang gitu. Baik menggunakan IT maupun
belum sepenuhnya menggunakan media berbasis IT gitu. Kan media kan bisa juga tadi Kak Neneng sudah menyebutkan. Iya Kak, Mangga. Oke, Kak, tadi yang dibahas sama Kak Win, saya juga kan sama Kak menggunakan media gambar. Contohnya kan kayak sikap awalan jongkok dan sikap awalan berdiri. Nah, sama saya itu peserta didik itu dikasih 2 lembar langkah-langkahnya Kak. Itu sudah masuk ke pengetahuan bukan sih? Kan kalau Kak Widi mah kan per kelompok ya. Kalau saya per 1 orang sama saya dikasih gambar. Seperti itu Kak. Ya, terus gambarnya diapain? Nah, nanti habis itu setelah gambar itu setelah diamati, dicermati, langsung dipraktekkan. Peserta didik itu mempraktekkan sikap awalan, langkah-langkahnya, terus sikap akhirnya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya kan ke asesmen pengetahuannya kan ya Kak? Oh. Maksudnya asesmen pengetahuan kan kalau Kak Widi kan emang berkelompok, asesmen pengetahuannya melalui berkelompok bukan individu. Menurut Kak Ripal, saya balikin dulu. Menurut Kak Ripal, dengan begitu bisa nggak kita mencatat itu sebagai nilai pengetahuan? Kalau menurut saya bisa sih Kak, karena anak itu kan bisa berpikir kritis gitu ya Kak untuk mengamati gambar tersebut. Ini teh kumaha sih gerakan awalnya? Oh iya ya, gerakan awalnya teh tangan harus rapat, memegang matras, lalu pokoknya langkah-langkahnya seperti itu loh Kak. Itu gimana, masuk nggak ke pengetahuan? Yang pasti jelas kalau kita melakukan asesmen atau penilaian itu kan selalu ada indikatornya Kak. Kalau dari indikator pengetahuan, contoh kemarin di rubrik Kak, masuk nggak seperti itu? Kan yang secara ini kita tahu kalau penilaian pengetahuan itu kalau tidak secara lisan ya secara tulis gitu ya. Kalau sudah nanti ditampilkan dalam bentuk keterampilan, itu jadinya penilaian keterampilan. Setuju juga sih. Kalau menurut saya seperti itu Kak. Barangkali Kak Widi bisa bantu atau yang lainnya. Kan sepemahaman saya kalau penilaian pengetahuan itu berbentuk berupa tes lisan atau tes tulis. Jadi kalau dengan mengamati terus mereka menampilkan, mempraktikkan, itu kan jadi timbulnya mereka keterampilan ya. Maaf Kak Cecep mau menambahkan. Iya, Kak silakan. Ripal, jadi kalau asesmen pengetahuan itu contohnya Kak Ripal membuat soalnya mau esai apa pilihan ganda dengan Saya udah luar seperti biasa. itu. Oke, siap. Saya mau ngisi kuesioner aja. Itu masuknya ke asesmen formatif ya. Ya. Ya, betul. Iya, seperti itu Kak Ripal. Udah tambahin aja, bikin soal 5 aja Kak Ripal yang mudah-mudah aja. Enggak. Riut, orang geus konsep soalnya kayak riut buyar. Kelas berapa sih itu? Itunya, video kinnya. Video kinnya materi kelas 4 baru Video datang aksi dicampur. nyata kan Neneng, video aksi 45. nyata. 45. Ya, silakan Kak Herli. Makasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saya mau menanyakan tentang yang asesmen otentik. Ini kan anak ini kan diajak dalam situasi pertandingan ya. Terus pasti ada anak yang nggak terlibat nih. Saya mau menerapkan penilaian antar teman. Jadi anak ini berarti nanti kita kasih rubrik penilaian atau bagaimana? Ya, siap Kak Herli. Ya jelas Kak, karena kan penilaian antar teman. Jadi anak-anak dikasih rubrik penilaian. Tadi kemarin sudah ditampilkan oleh kelompoknya Kak Dedeh kalau tidak salah. Itu sangat jelas sekali. Jadi anak tuh sudah dikasih rubrik atau apapun namanya KPD atau apa untuk menilai temannya. Misalkan keterampilan passingnya berapa kemarin KDD, keterampilan dribblingnya berapa. Nah seperti itu Kak. Jadi dalam penilaian yang otentik itu sudah mencakup semuanya gitu. Ternilai dari gerak dasar atau teknik dasar pada materi atau
materi ajar tersebut atau cabang tersebut lah. Gitu Kak Her. Berarti kalau asesmen otentik ini lebih cocok ke olahraga permainan Kak ya? Semuanya, bukan itu Kak. Asesmen otentik ini adalah yang harus diterapkan kepada seluruh materi ajar. Nah, terkait penggunaannya disesuaikan. Kan ada 3 otentik itu jenisnya. Penilaian guru, penilaian antar teman, dan penilaian diri sendiri. Disesuaikan dengan materi ajar apa tuh yang cocok dari ketiga jenis itu. Kalau guru mah jelas semuanya menilai gitu. Nah, kalau kita misalkan melakukan penilaian antar teman, kira-kira materi apa yang bisa kita lakukan untuk penilaian antar teman gitu yang cocoknya. Seperti itu mungkin kurang lebihnya Kak Her. Oke Kak, siap. Satu lagi Siap. terkait pembuatan video ini yang kemarin juga saya agak kesulitan gitu terkait pembuatan video yang pakai HP, banyaknya kepotong-potong. Terus kemarin juga bisa tapi pakai Chromebook. Nah, di mana di situ nggak kedengeran suara saya, itu bagaimana? Apakah diperbolehkan atau gimana Kak? Ya, baik Kak Her. Harusnya bahkan bukan baik, harusnya memang suaranya juga terdengar jelas ya, karena apa yang disampaikan guru dan juga peserta didik ketika berinteraksi itu kalau tidak ada suaranya jadi agak ya emang tidak jelas, walaupun bergerak jadi tidak jelas gitu apa yang juga kalau ada pemberian umpan balik dan lain sebagainya, interaksi jadi tidak jelas. Kalau memang itu sih saya rasa kalau memvideokannya tetap pakai HP aja ya. Entah kalau post editingnya pakai Chromebook ya mungkin bisa dibantu dengan ya, tapi jangan sampai mengeluarkan modal sih ya. Apapun teknisnya, kebetulan kalau di sekolah saya itu punya apa sih namanya ya, yang kayak konten kreator tuh yang biasa dikerah itu ya, yang kayak gitu, punya seperti itu, jadi suaranya jadi besar gitu. Nah, kalau memang tidak ada ya usahakan untuk mendekatkan saja sih kameranya ke yang sedang berbicara, misalkan guru ketika menyampaikan informasi gitu Kak Herli. Memang sangat diwajari sih, karena saya juga mengalami hal seperti itu kemarin Kak Her. Siap-siap Kak, nanti Ya. diusahakan lah. Iya, kalau baiknya sih lebih mudah untuk pengambilan videonya tetap pakai HP. Kalau menurut saya lebih mudah pakai HP daripada pakai Chromebook ya. Siap. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Ada, cukup Kak? Kak, Cukup Kak, udah ngerti tentang asesmen. berarti kalau ini mah nggak usah ini ya, anak-anak nggak usah nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada enggak di RPP-nya modul ajarnya? Pertanyaan Tidak saya. ada. Tapi nyanyi aja biar gak lama, Paripau. Tidak ada. Hah? Tidak ada. Kembali lagi ke diri kakak masing-masing. Orang maksudnya orang nempo batur, jadi lieur mau nempo batur mah orang nih kembali lagi ke masing-masing. Nah, terkait dengan PKG mah ya, jadi kita kebicara PKG yang penting pada kegiatan pembelajaran inti Kak. Pada kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, kalau tentang videonya berasal dari video UKIN yang 70 menit kurang lebih, otomatis kan harus diedit. Ya sesuaikan saja, yang penting intinya itu bisa 30 menit dalam PKG. Saya sangat paham gitu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran awal, persepsi termasuk menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional, maka disesuaikan. Kalau misalkan di video PKG ini intinya 30 menit, kegiatan awalnya atau pendahuluannya 10 menit, terus pembelajaran akhir apa penutup sampai testimoninya 10 menit, maka kan jadi 50 menit itu video. Silakan disesuaikan saja. Ya, jadi pada intinya yang diminta dari PKG mah intinya sudah 30 menit mencakup asesmen. Karena 3 ciri utama
3 ciri utama sekali lagi, tadi Kak Ripel sudah menyebutkan adanya tujuan, adanya aktivitas, atau langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran, adanya asesmen, Kak. Ya. Dalam 30 menit itu harus ada asesmen yang inti. Ya, bisa dimengerti ya Kak Ripel? Siap Kak, siap. Ya. Terima kasih. Ada lagi Kak? Kak Iki, karak beres apa Kak Ripki? Baik, sepertinya sudah cukup untuk diskusi dan tanya jawabnya mengenai persiapan aksi nyata, yaitu berupa pembuatan RPP atau modul ajar dan juga video praktik pembelajaran pada PKG ini, yang intinya pada akhir sesi hari ini adalah kakak-kakak dapat merefleksikan koneksi antar materi. Yang pertama tadi dari mulai paket modul 1 ada 6 modul, dan juga paket modul 2 ada 6 modul juga dengan yang terakhir kemarin asesmen otentik. Kemudian yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata yang akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Dan untuk penutupnya ada pantun dari siapa nih yang bawa bendera. Jika ada jarum yang patah, jangan, oh ya, kenapa Kak Ripki? Karak pulang ngurus SPK, ya semoga lancar dan semoga sukses terus buat Kak Ripki ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Dan kemudian pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Itu sedikit pantun dari remote ya, moderasi. Tapi saya yang pertama tentunya sekali lagi maaf, sesuai dengan pantun, mohon maklum, mohon maaf jika ada kata yang salah dan perilaku yang salah selama tatap maya ini. Dan yang kedua, sekali lagi saya ingin mengkonfirmasi bahwa guru PJOK ini memang hebat. Di sekolah selalu menjadi andalan dalam bentuk apapun. Ada anak yang berantem, panggil guru PJOK. Ada mau kegiatan lomba upacara, manggil guru PJOK yang latih. Ada yang pramuka, guru PJOK juga yang latih, dan lain-lain sebagainya. Kuli panggul. Betul, nambah juga boleh masuk kuli panggul. Kalau ada yang riwe, guru PJOK. Walaupun guru tuh aing riwe, tapi tetap dikerjakan dan tetap selesai. Alhamdulillah. Dianggap guru paling santai. Pakai kaos terus soalnya sih Kak. Itu karena pakai kaos, yang lain pakai batik Korpi, yang lain pakai batik PGRI. Nah, tanggal 17, tanggal 25 pakai kaos guru PJOK. Jadi ya seperti itulah. Tapi tetap insya Allah selalu di Anda ngajarnya 30 menit. Ya, terima kasih Kakak sekali lagi atas waktunya, atas kita sharing komunikasinya. Saya sekali lagi ingin mengingatkan, kita itu sudah semakin dekat ya. Kalau dalam hitungan tanggal itu kurang lebih 1 bulan lagi. Tapi kalau dalam perincian dari tatap maya dan tugas tatap maya itu kalau tidak salah kita hanya 5 kali lagi Kak. Kalau tidak salah ya 5 apa 6 kali. Kita ke depan akan refleksi aksi nyata setelah penggunaan refleksinya, terus kombel belajar sekolah 3 kali kalau tidak salah. Terus yang terakhir itu bukti karya 2 kali kalau tidak salah. Jadi 6 kali berarti 6 kali lagi. Dan tugasnya itu hanya 4 kali lagi. Hanya aksi nyata, tugas kombel, dan bukti karya. Satu laginya ya refleksi-refleksi itu mah saya rasa kecil lah ya. Jadi sudah semakin dekat, kelihatannya aja sebulan, tapi kalau dari tugas sama itunya sedikit lagi sudah 75% progresnya dari perjalanan kita. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir dengan selamat dan sentosa. Amin. Nah, kemudian di akhir sesi ini silakan untuk ditutup dengan doa oleh siapa ya, oleh Karipal lagi. Kak Luki udah pakai kopiah.
masih pakai kopiah, bukan udah Ustaz Luki, sekarang. Ustaz Luki. Pakai Mangga. songkok terus, pakai songkok. Silakan Kak Luki. Kasih doa yang panjang Kak Luki. Wah panjang teh enggak kaburu asar. Panjang. Izin ya Ustadz dan Syekh ya, miheulaan ya padoana. Ampun Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah dijelaskan cukup panjang lebar ya teman-teman, luar biasa Kak Cecep, Kak Rival, Bu Kabi dan teman-teman yang lain ikut menyesuaikan juga. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir PKG ini selesai. Amin. Amin. Tetap dijaga kesehatannya di cuaca yang sangat berubah-ubah seperti ini Ustadz ya. Amin. Sebelum Ustaz Wahyu aja geningan. Amin. kita berdoa teman-teman menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Cecep. Punten ya Syekh ya, Ustadz ya. Pun. Terima kasih juga Kak Luki berkenan pimpin doa di penutup ini. Kak Ripal, ayo kita semangat. Jaya 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 Kak Ripal. Siap. Kak Neneng. Sekaligus selfie. Breaking dulu dong. Kak Erli, izin Kak Erli, satu lagi Kak Erli, nanti tunggu konfirmasi ya buat post test. Teman-teman Kak Erli ketinggalan post testnya satu. Ustaz eta Syekh. Dari 9 kelas hanya Kak Erli saja yang ketinggalan ya Allah dari Jigana si saya mah minang ting mese kalapa tadi hareup di SPT. Coba teuing tekan kalapa. Nyantok sawah. Aduh. Tadi ditunggu ya, sudah dikonfirmasi ke admin BBGP yang kemarin itu yang sempat berkunjung, Kalulu namanya, belum ada jawaban. Nanti ketika beliau sudah silakan sudah bisa diakses kembali, nanti segera akan saya infokan ke Kak Herli ya, begitu Kak. Siap. Satu lagi Kak Herli, tolong akses bukti unggahnya dirubah, jadi saya tidak bisa masuk, akses ditolak gitu ya. Sama Tadi kemarin sudah saya rubah, coba di ini Kak. Oke siap, setelah tutup ini ya, setelah tutup Siap. limit akan saya masuk lagi. Ya Kak, jaya Kak. Kak Neneng. Sibuk. Mana tepuk semangatnya? Tepuk jaya-jaya. Ya tepuk jaya. Anyar diwae ya Allah. Tepuk salut teh. Ya tepuk salat lah sok. Tepuk salut. Salut. Jaya. Salut. Pejoka jaya. 1, 2, 3. Jaya. Heula naon. Joka. Dan juga Jaya. Jika gudang garam utama jaya. Ayo Kak Ripal yang pimpin Kak Ripal. Yang Siap. suaranya besar. Akan saya bilang Siap. PJOK peserta Jaya. Siap. Siap. Yo. Siap. Kalau ini bisa bikin video nggak sih? Ngerekam kayak gini? Nggak tahu, saya nggak ngerti. Bisa nggak Kawin? Foto wae mah, Saya kan di ngomong-ngomong HP nih. teresep. Saya di HP udah ngerekam ini. Oh, pakai cuman nggak tahu HP, nanti ada pakai suaranya HP. atau enggak. Oh ya Udah udah. saya rekam. Siap. Ya. PJOK Jaya. Jaya. Tangan buat kita Jaya. semua. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Happy next weekend ya. Besok saya mah libur. Tapi Kak Tama Foto masuk dulu. ya. Foto dulu Kak. Ya, siap. Kita mah masih masuk. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, izin Oke. keluar. Kita Pak Selesai. Ustadz ujug-ujug izin keluar masuk ke Selesai. suaranya Pak Ustadz. Masuk ke tadi, Bu.